Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Pada pagi hari ini, yaitu pertemuan yang ketiga, di mana pada waktu pertemuan pertama yaitu kita membahas masalah ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi. Pada pertemuan yang kedua kemarin yaitu membahas menentukan isi dari teks deskripsi. Pada pagi hari ini yaitu kita akan membahas struktur dari teks deskripsi. Sebelum ke materi pelajaran pada pagi hari ini, anak-anak, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan belajar daring yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Anak-anak, pada pertemuan kita kali ini yaitu masalah struktur teks deskripsi, itu tidak lain adalah sistem yang membangun atau bagian-bagian yang ada di dalam teks deskripsi. Secara garis besar, teks deskripsi itu dibangun oleh 3 bagian. Yang pertama, identifikasi. Sedangkan yang kedua yaitu deskripsi bagian. Untuk yang ketiga, penutup. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan buatkan bagian dari struktur teks deskripsi. Anak-anak, di pertemuan pada pagi hari ini, yaitu pertemuan ketiga, kita mempelajari menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Tentunya kalian kan bertanya, Pak, saya kok belum jelas apa itu teks deskripsi. Di awal kan Pak Madi pernah ngomong, deskripsi itu adalah lukisan atau gambaran. Penulis menceritakan sebuah teks bagi pembaca itu seolah-olah melihat, mendengar, merasakan apa yang ditulis oleh pengarang. Jadi meskipun tidak melihat bendanya, seakan-akan benda itu ada di depan pembaca. Nah, tentunya kalian kan bertanya lagi, apa saja Pak yang ada dalam teks deskripsi itu? Teks deskripsi dibangun oleh bagian-bagian yang ada di dalam wacana atau teks. Nah, di awal tadi Pak Madi sudah ngomong bahwa teks deskripsi itu dibangun oleh 3 bagian. Ya, ini ada bagannya biar kamu jelas. Yang pertama yaitu identifikasi. Yang kedua deskripsi bagian. Kemudian yang ketiga, penutup. Apa saja yang ada di dalam identifikasi itu? Istilahnya, identifikasi itu pengenalan atau pendahulu. Deskripsi bagian adalah sesuatu yang dijelaskan atau digambarkan. Kemudian penutup itu adalah simpulan atau tanggapan kita. Ini ada contoh sebelum nanti saya jelaskan ya. Di buku paket Muna itu sudah ada, sampean lihatnya ya Pak Made. Enggak lihat halamannya, tapi itu ada di bagian C. Ya. Struktur dari teks deskripsi. Ada contoh teks deskripsi rumah tongkonan.
Di dalam rumah tongkonan ini awal paragraf awalnya itu kita sebut dengan identifikasi. Kenapa kok disebut identifikasi? Nah, nanti ada nama objek yang kita bicarakan, ada tempatnya atau lokasi, dan ada gambaran umum dari objek. Jadi itu adalah pengantarnya istilahnya. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Enrengkang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pepohonan atau pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak di sekitar 12 km ke arah utara dari Rantepao. Memasuki Rantepao akan kita temui tongkonan berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Nah, di objek pertama ini, di paragraf pertama ini namanya pengantar atau pendahulu, yang di dalam teks deskripsi disebut identifikasi. Apa Pak isinya? Nama objek tidak lain adalah tongkonan. Lokasinya 12 km ke arah utara. Gambaran umumnya, ya, gambaran umumnya tidak lain tongkonan ini adalah rumah adat, ya, yang ada di daerah pegunungan, daerah Sulawesi Selatan sana, yang ada di perbukitan dan ditumbuhi sekitarnya dengan pohon-pohon bambu. Itu gambaran dari rumah tongkonan. Memasuki paragraf kedua, nak. Ya, ini paragraf kedua. Deskripsi bagian, yaitu ada bagian-bagian yang kita rinci atau kita gambar, kita lukiskan. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan api. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh, bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa vernis dan pelintur, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambang kebangsawanan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Nah, kenapa paragraf yang kedua ini kita sebut deskripsi bagian? Karena sudah menjelaskan bagian-bagian dari rumah tongkonan. Ya, tadi dikatakan di awal paragraf diidentifikasi bahwa rumah tongkonan adalah rumah adat tradisional suku Toraja. Nah, sekarang rumah adat itu digambarkan atau dirinci. Ya, di situ terbuat dari kayu. Kayunya nomor 1 yang ada hanya di Sulawesi Selatan, tanpa pernis dan pelintur, kan gitu kan. Ada hiasan garis-garis lengkung, kemudian di depan pintunya itu juga ada hiasan kepala potongan kepala kerbau, lambang kebangsawanan dari suku Toraja. Semakin banyak kepala kerbau yang dipasang, semakin kaya orang itu di mata masyarakat. Makanya isinya apa? Memerinci bahan kayu, ukiran rumah, hiasan atap rumah. Itu yang dirinci. Kemudian bagian yang ketiga,
Nah, ini bagian penutup. Nah, kesan umum atau tanggapan kita. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkon warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, di struktur yang saya bacakan tadi Rumah Tongkonan ada identifikasi, ada deskripsi bagian, dan ada penutup. Nomor 1 dan 2 ini wajib hukumnya harus ada di teks deskripsi. Untuk yang nomor 3, kadang-kadang teks deskripsi ada yang pakai penutup, juga ada yang tidak pakai penutup. Jadi langsung dari sini sudah selesai. Ini saya kasih contoh yang nyata aja ya, yang ada di tempat sekitar kita. Nah, kalau kita berbicara rumah, ya, atau berbicara sekolah kita, ya, tentunya judulnya, misalkan judulnya SMP Negeri 27 adalah sekolah idolaku, atau tempat mencari ilmu, ini judulnya. SMP Negeri 27 terletak di Desa Dapet, Kecamatan Balung, Panggang, kurang lebih 5 km ke arah selatan dari kota kecamatan. SMP Negeri 27 ini berdiri sejak tahun 1997. Itu adalah identifikasi. Nah, bagaimana dengan deskripsi? Ya, kita jelaskan yang ada di SMP Negeri 27. Pada waktu kita tepat berada di depan sekolah SMP Negeri 27, kita akan menemui gapura depan dengan tulisan SMP Negeri 27 Gresik. Kemudian memasuki halaman, di sebelah kanannya ada lapangan volleyball dan ada, ya, saya ulangi, di deskripsi bagian, misalkan kita kok menceritakan tentang sekolahan kita, ya, dari mulai gapura, ada jalan masuk, ada lapangan volleyball, ada perkantoran, ya, kemudian ada lapangan upacara, dan ada gedung-gedung kelas di situ, juga ada perpus. Apabila kita gambarkan satu persatu, misalkan lapangan volleyball ada di halaman depan, ya, dekat dengan Taman Pelangi. Kemudian ke arah selatan ada gedung perkantoran dari mulai ruang kepala sekolah, ruang guru, sampai ruang TU. Kemudian ada musola, juga selanjutnya ada ruang kelas, dan di tengahnya ada lapangan upacara. Itu namanya deskripsi bagian. Penutupnya, ya, SMP Negeri 27 adalah tempatku mencari ilmu. Di sanalah aku merajut masa depanku. Itu contoh dari struktur teks deskripsi apabila dirinci dari mulai identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Di dalam struktur teks deskripsi tadi kan ada identifikasi, ya, ada deskripsi bagian, ada penutup. Apa itu identifikasi? Ya, tadi saya sudah jelaskan di tabelnya tadi kan. Nah, ini kan tabelnya kan. Nah, ada identifikasi apa, nama objek. Nah, ini Pak Made, yang seperti ini biar kamu juga jelas. Identifikasi itu berisi nama objek yang dibicarakan, misalkan SMP Negeri 27 Gresik, lokasinya berada di Desa Dapet, Kecamatan Balung, Panggang. Sejarahnya, lahirnya yaitu berdiri sejak tahun 1997. SMP Negeri 27 Gresik, arah 5 km dari ke arah selatan dari kota kecamatan. Deskripsi bagian berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Nah, tergantung penulisnya. Nah, misalkan kamu kok mengamati sekolahan kita itu langsung ke kelasnya, ya boleh. Di SMP Negeri 27 ada gedung-gedung atau ruang-ruang kelas.
ada ruang kelas 7A, 7B, 7C, 7D. Begitu ya dengan kelas 8 A, B, C, D dan 9 A, B, C, D. Kemudian di tengahnya ada lapangan upacara, kurang lebih ukurannya misalkan 50 kali 50. Selain digunakan untuk upacara hari Senin, juga digunakan untuk lapangan futsal. Itu adalah deskripsi bagian. Penutupnya, SMP Negeri 27 adalah tempatku menimba ilmu demi masa depanku. Sekarang di bagian jenis pengembangan deskripsi bagian, nah ternyata itu diperinci lagi ya. Kalau identifikasi kan tidak diperinci, hanya identifikasi itu aja. Nah, ada beberapa jenis pengembangan deskripsi bagian. 1. Deskripsi bagian berdasarkan ruang. Misalkan Pak Made itu ngomong seperti ini ya. SMP Negeri 27 itu kan ada ruang perpustakaan, ukurannya 9 kali 9 meter. Itu namanya ruang. Nah, di dalam gedung yang berukuran tersebut ada ruang baca, ada ruang gudang, ada ruang administrasi, dan ada ruang rak buku. Itu namanya deskripsi berdasarkan ruang. Yang nomor 2, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Di perpustakaan tadi ada ruang baca, ada ruang administrasi, ada ruang rak buku, juga ada ruang gudang. Ya. Kamu jelaskan satu persatu. Oh, di situ ada 2 rak atau 4 rak buku untuk peminjaman sebagai koleksi perpustakaan. Juga ada ruang baca, ada 4 meja dan beberapa kursi di situ. Ya. Kemudian ada gudang, di mana buku yang sudah terpakai atau buku baru. Dan ruang administrasi tidak lain digunakan untuk petugas perpustakaan mencatat peminjaman dari buku perpus. Itu namanya deskripsi bagian dari ruang perpustakaan. Deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Nah, misalkan ada pagelaran tarian Arya kan, dari mulai acara pembukaan, acara itu sedang berlangsung sampai pada adegan puncak dan diakhiri dengan penutup, itu namanya proses. Ya. Sedangkan deskripsi bagian berupa pemfokusan, artinya kita mengamati misalkan contoh ruang tadi di perpustakaan. Kamu tidak menjelaskan cara rinci rak buku, gudang, atau ruang administrasi, tapi yang kamu amati adalah kamu fokuskan hanya di ruang baca. Di ruang baca ada 4 meja, masing-masing meja ada 6 kursi, ditambah ruang baca yang ada di sebelah tembok ada 4 orang atau 4 tempat. Di situ di tengahnya ada ruang atau ada tempat kipas, sehingga rasanya dingin sekali. Juga penerangannya ada 2 lampu. Itu kamu jelaskan hanya di bagian ruang baca. Itu namanya pemfokusan. Ya ini ya, ini penjelasannya. Tadi saya sudah jelaskan. Jadi yang dimaksud ruang adalah perincian objek-objek ditentukan. Misalnya penulis menunjukkan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama-nama ruang dan dirinya. Yang saya jelaskan tadi nanti ya. Sekarang penggunaan bahasa pada teks deskripsi. 1. Penggunaan kalimat perincian untuk mengongkritkan. 2. Penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera, ya, penglihatan, penciuman, sampai perasaan. Itu adalah pencitraan pencitrarasaan. Kemudian ada penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Misalkan katakanlah kapur,
papan, tulis, sapu. Penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Persamaan mana kata nah ya. Penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Kata depan di bahasa Indonesia itu ada kata di, ke, dari, pada. Ya. Pertanyaan saya sekarang, apa bedanya kata depan dengan awalan, Pak, kalau begitu? Atau kata depan di, ke, dari itu biasanya merujuk pada suatu lokasi atau tempat. Nah, baik itu di, itu adalah tempatnya maupun tujuannya itu ke. Kalau awalan misalkan disepa, kemudian ketangkap, itu adalah awalan karena tidak menunjukkan tempat. Penggunaan kata khusus, Pak Madi pernah ngomong ada kata khusus, ada kata umum. Misalkan kalau kita ngomong sayuran, ada bayam, ada kan seperti itu kan. Kita kalau katakanlah ngomong indah, ada elok, ada mengagumkan, mempesona. Kalimat bermajas adalah gaya bahasa. Ini saya jelaskan satu persatu. Penggunaan kalimat perincian untuk mengongkritkan. Ya. Ibuku orang yang sangat baik itu masih umum. Nah, sangat baik itu baik bagaimana? Ya. Kalimat perinciannya untuk menjelaskan sangat baik adalah dia dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Itu gambaran yang sangat baik, tentunya banyak sekali sangat baik. Mungkin ibu suka tersenyum, mungkin ibu suka memberi uang, artinya kan banyak kan, seperti itu. Koral di Laut Karimun Jawa. Koral di Laut Karimun Jawa beraneka bentuk dan warna sehingga membentuk pemandangan yang begitu indah. Beraneka bentuk dan warna itu adalah kata-kata umum yang harus diperinci dengan kata khusus yang menjadi kalimat-kalimat khusus. Beraneka bentuk, ya, rangkaian koral di Laut Karimun Jawa berbagai bentuk dan beraneka warna. Ada koral berbentuk bunga berwarna krem dan merah muda. Di tengahnya ada bintik-bintik menyerupai benang sari. Begitu elok koral-koral itu. Di sisi lain ada karang dengan bentuk tumbuhan kaktus yang bergerigi, bercorak biru dan hijau. Keindahan koral lebih lengkap dengan ikan-ikan kecil berwarna oranye di atasnya. Luar biasa indah seperti lukisan dengan warna yang kontras. Tak ketinggalan koral berbentuk jamur kuping dengan warna coklat dan krem sungguh mirip jamur sesungguhnya. Nah, aneka bentuk itu ternyata ada yang berubah, koralnya itu berbentuk bunga, ada yang berbentuk apa tadi, jamur, macam-macam kan warnanya, ada yang krem, ada yang coklat, ada yang biru, ada yang itu adalah kata-kata khusus. Penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Penglihatan. Apa saja yang ada dalam penglihatan itu? Gemerlap, suram, terang, samar-samar, itu adalah penglihatan. Kalau pendengaran, sunyi, bising, garau, jelas, merdu, nyaring, serak. Kalau penciuman, ada wangi, ada harum, ada semerbak, ada anyir, ada busuk, ada hancing, ada tengi. Kalau perabaan, lembab, basah, kering, halus, kasar, keras, lembut, kesat, licin, tajam, tumpul. Kalau pencitra rasaan, manis, asin, pahit, asam, tawar, sedap, enak, lezat, kelat, payau, lemak, dan sebagainya.
Ya, memasuki bibir pantai Senggigi kita akan disambut dengan angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Kita disambut dengan angin pantai yang lembut dan udara segar. Itu adalah lembut apa tadi? Perabaan. Ya, masa penglihatan lembut itu. Kalau anginnya berembus kencang, penglihatan. Tuh, ya. Garis pantai Senggigi yang panjang dengan gradasi warna pasir putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Itu kira-kira indera apa? Panjang, pendek, ya. Itu ada penglihatan. Ya sama, kalau kita ditanya ada orang buta ditanya tentang gajah. Yang satu katanya gajah itu seperti lempeh atau tampah itu lebar karena yang dipegang kupingnya. Nah, pada waktu megang belalainya katanya gajah itu bulat panjang. Kalau dipegang kakinya bulat besar panjang. Kalau dilihat dipegang apa? Nah, yang diraba tubuhnya ya bulat seperti tong seperti itu. Ya itu tergantung. Ya, dan seterusnya nak ya. Penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Di sini Pak Made ngasih contoh. KPTS itu ada kuping, ada pakai, ada tapar, ada sapu. Mendapat awalan atau imbuhan, awalan me, ada bunyi pelancar N. Kuping menjadi menguping, pakai memakai, tampar menampar, sapu menyapu. Nah, huruf KPTS ini kalau diikuti R maka tidak bisa luluh. Kreatif, kita tidak boleh mengkreatif. Proposal, tidak boleh memproposal, tapi yang benar adalah memproposal. Tragis, tidak boleh mentragis, mentragis. Kemudian seruput, kita adalah menseruput bukan menyeruput. Nah, karena ada R-nya itu maka tidak bisa diluluhkan. Ya, ini contohnya ya, me ketemu dengan prakarsa menjadi ketemu dan akhiran i, memprakarsai, tidak bisa menjadi memprakarsai ya. Selanjutnya penggunaan bahasa, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Nah, sinonim Pak Made kan pernah ngomong atau pernah beritahu pada kalian. Kata indah itu sinonimnya bisa juga mengherankan, menakjubkan, elok, ya, itu bisa kata indah. Mungkin ada lagi indah itu kamu melihat bentuknya tuh sangat mempesona, boleh ya, tergantung kamu lihatnya dari sudut mana. Elok, permai molek, mengagumkan, memukau, fantastis ya, mungkin mempesona. Kalimatnya, pantai Senggigi sangat indah. Dengan snorkeling maupun menyelam Anda dapat menyaksikan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Itu adalah sinonim dari indah. Penggunaan kata depan, nah Pak Made di awal tadi sudah pernah ngomong, singgung sedikit. Kata depan dikedari pada itu apabila menunjukkan apa? Tempat, waktu, kepemilikan, arah atau sumber. Sepeda motor itu ada pada Roni, berarti itu kepemilikan. Arah, SMP misinya adalah ke arah selatan. Kamu pergi ke Balung Panggang, ke adalah tujuan atau arah. Kemudian tempat, kamu sekarang berada di rumah, paham kan? Tapi kalau awalan ya misalkan di sepa itu tidak bisa dikatakan kata depan karena tidak menunjukkan tempat, tidak menunjukkan pemilikan atau sumber.
Di situ adalah sebagai satu kata yang menempel di kata dasar nanti. Nah, tapi kalau kata depan di Nusa Tenggara Barat, di sini dihitung satu kata, Nusa Tenggara Barat adalah 3 kata. Nanti ada 4 di Nusa Tenggara Barat. Kalau disepak 1. Paham ya? Kemudian saya lanjutkan. Ini ya, penggunaan kata khusus. Kata umum sering disebut dengan hipernim. Hiper itu atas. Ya. Kata khusus disebut hiponim. Hiponim itu namanya bawah. Ya. Misalkan kalau kita ngomong sekolah, ya ada sekolah TK, PAUD, SD, SMP, SMA kan gitu kan. Seperti itu kan. Kalau kita ngomong bangsa, ya ada bangsa Indonesia, ada Malaysia, Filipina, ada benua Asia kan gitu kan, gampang kan. Yang di atas itu namanya hipernim, yang di bawah namanya hiponim. Nah ini contoh-contohnya adalah kata umumnya atau hipernimnya indah, hiponimnya adalah elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, dan memesona. Begitu juga dengan melihat, menonton, menyaksikan, memandang, ini ada kata khususnya. Hewan peliharaan, ada kucing, ada anjing, dan kelinci. Ini adalah kata khususnya. Kalimat bermajas. Nah, pertanyaannya, kalimat bermajas itu apa sih? Betul. Kalimat bermajas itu adalah gaya bahasa. Ya. Kalau kita menulis sebuah kalimat biasa saja, maka nilai keindahannya, artinya tidak ada. Lah majas di dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali. Ada majas perbandingan, ada majas perumpamaan, ada majas pertentangan, ada majas pertentangan itu sendiri juga banyak. Ada majas hiperbola, ada personifikasi, ada litotis, ada majas antitesis, berlawanan. Ini saya bacakan ya. Batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Ini personifikasi. Nah, kenapa? Yang bisa menjaga itu makhluk hidup. Oh, batu kok bisa menjaga? Seakan-akan seperti manusia. Nyur di pantai itu melambai-lambai. Yang bisa melambai itu tangan kita kan? Ya. Seakan melambai-lambai ngajak. Melambai-lambai itu adalah personifikasi karena ini tidak mati. Bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Kata bagai itu adalah majas perbandingan. Mukanya selalu bersinar seperti bulan. Kata seperti adalah perumpamaan. Namun mata hatinya tetap kuat bagaikan baja. Kata bagaikan adalah perbandingan. Telinganya yang panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Itu adalah personifikasi yang tidak bisa telinga kita kok ngawi-awi itu. Simpulannya, majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk memperoleh efek tertentu dari suatu benda atau hal yang dibandingkan benda satu dengan lainnya. Contoh iya. Misalkan ada majas hiperbola. Sampah SMP Negeri 27 sampai menggunung. Bisa dibayangkan, gunung itu kan besar. Masa SMP-mu sini antara gedungnya, halamannya dengan sampahnya kok lebih banyak sampahnya? Ya bisa kaur, ya tenggelam. Itu namanya dibesar-besarkan atau dilebih-lebihkan. Larinya secepat kilat. Masa larinya mengalahkan Marquez? Ya nggak mungkin kan. Ya. Marquez aja sih masih cepat kilatnya, tapi larinya maling itu pada waktu dikejar oleh massa larinya secepat kilat. Digambarkan saking baternya, saking cepat.
Litotis itu merendahkan. Contohnya gini, mampirlah ke gubukku. Kenyataannya rumahnya bertingkat 3, tapi dia ngomong mampirlah ke gubukku. Makanlah seadanya. Padahal di rumah itu, ya, satu meja itu sampai ada 5 macam lauk pauk. Tapi makanlah seadanya. Itu namanya orang yang nggak sombong, merendahkan diri. Padahal banyak. Itu litotis. Ya. Kemudian ini ya. Ini lembar kerja siswa nak ya. Nah, kamu ternyata banyak yang masih tanya, Pak, mana tugasnya? Tugasnya itu kan ya ini ya. Biasanya Pak Madi kalau ngajar daring, setelah saya tulis lembar kerja siswa, lah bawahnya ini kan ada nomor-nomornya ini. Ya. Nah, ini kan nomornya kan. Isilah tabel berikut dengan paragraf dari struktur teks deskripsi Gunung Bromo. Ini kan bacaannya. Nah, paragraf-paragrafnya ini kamu masukkan di bagian sini. Kira-kira diidentifikasi itu paragraf mana? Kita kasih contoh aja ya nih ya. Misalkan ini. Nah, ini kan bisa masuk ke sini. Kan gitu kan? Berarti ini nanti isinya paragraf yang ada di bacaan ini. Kemudian ya, tugasmu selanjutnya, sampean cari di bacaan Gunung Bromo ini, kamu pindah ke deskripsi bagian sini. Jadi nanti memanjang lah ya. Ini kan Pak Madi kan nyebut tabel ya. Saya buat sederhana. Nanti kalau sudah diisi paragraf ya seperti tongkonan tadi. Ya, rumah tongkonan kan panjang. Paham kan? Penutup kira-kira ada di paragraf mana ya. Itu yang ada di nomor 1. Nah, sekarang yang nomor 2, ini nomor 2, jelaskan bagian dari struktur teks deskripsi. Apa yang dimaksud dengan identifikasi deskripsi bagian penutup? Ini saya menjelaskan satu persatu. A, B, C. Ya, di videomu ada, di buku paket juga ada itu. Sampai tinggal nyalin aja. Kemudian yang nomor 3, susunlah kalimat khusus rincian dari kata umum berikut. Ini kata umumnya beraneka bentuk, beraneka warna, dari pantai Senggigi tadi. Ini bisa kamu jelaskan di sini. Ya, kamen salin dari buku itu paketmu, kemudian pindah di buku tulismu. Nomor 4, susunlah kalimat mengandung dari salah satu panca indera. Nah ini nak ya, sampai tulis satu-satu aja, satu kalimat. Pak Adi minta satu kalimat. Penglihatan, kira-kira kalimat apa yang menggambarkan dari penglihatan. Kemudian kalimat apa yang menggambarkan pendengaran ya. Pencitrarasaan kamu ambilkan di buku paketmu ada, atau di video tadi juga ada ya. Kemudian yang terakhir nomor 5 ya. Sampean buat majas, bisa dilihat di buku paket atau kamu lihat dari Google. Nah, kira-kira majas perbandingan satu kalimat aja nak ya, nggak usah banyak-banyak. Satu kalimat perbandingan, satu kalimat majas perumpamaan, satu kalimat personifikasi, satu kalimat hiperbola, satu kalimat litotis. Atau penjelasan Pak Madi tadi kan ada. Sampai masukkan ke sini. Selamat mengerjakan ya LKS-mu 1, 2. Ini diawali dari ini nak ya, sampai kalau lihat di video itu dimulai dari lembar kerja siswa, kemudian ada teks. Ini di buku paket ada nak Gunung Bromo, Pak Madi Google. Kemudian kamu mulai isi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan terakhir nomor 5. Ingat, sampai kerjakan di buku tulismu, di pojok kiri atas sampai tulis nama, nomor absen, dan kelas. Ini sebagai stempel. Nah, kalau itu kamu nulis sendiri, tidak hasil motret. Yang hasil motret pasti tidak saya nilai ya. Jadi
Jadi sampai tulis di buku tulismu. Dan ingat, kalau nulis pakai pulpen, kalau pensil saya itu males ngoreksinya, bisa kosong nulis. Kemudian di foto. Kalau moto ya gitu, nek gelap ya sampai kasih beli satu lampu. Pak Made ini sudah tua, sampean kasih foto yang belerak atau burem, nggak bisa dibaca ya. Sekian dari pembelajaran daring ini. Mungkin ada kata-kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan. Pak Made mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.